lapor ke kita perihal semua yang sudah dilakukan sama Mas dan juga pacarnya. Semuanya. Semuanya. Iya. Bukti LP-nya mana? Terus? Makanya saya nggak pernah ngelakuin sejahat itu, Kak. Sama orang nggak pernah. Sampai kayak gini, itu gimana ceritanya? Saya juga nggak tahu tuh. Nggak tahu gimana, orang tukang pecel aja ngomong, gimana ceritanya? Itu ngomong. Ngapain? Kumpul kebo lu katanya gitu. Dikatain lonte lu. Gitu katanya. Terus dari situ saya takut tuh. Saya merasa takut karena ancaman dia mau bikin mati saya. Yang penting anaknya dulu, saya bilang. Ya kan? Setelah saya bilang begitu, saya juga sempat bilang, anaknya ikut gua dulu aja. Kalau lu kantor polisi dulu nggak apa-apa. Saya bilang begitu, karena memang udah posisi itu jam 10 malam, ya. Jam 10 malam kan? Iya, lagian seharusnya begini sih, Pin. Sorry nih ya, gue angkat bicara juga nih. Soalnya ini terkait masa depan adik gue juga ya. Kalau memang lu mau pisah, tolong diurus segera. Jangan lu belum urus secara hukum nih, secara hukum kita bicara. Kalau memang secara agama memang Ya, udah talak ya. ditalak, karena dia langsung telepon saya, Kak. Talak 3 ya? Dia langsung ditalak 3. Berarti kan udah memang nggak ada boleh balik lagi. Kalau memang ada etika pisah, tolong segera diurus secara hukumnya gitu. Betul. Jangan jadi bumerang juga nanti buat lo, ketika nanti gue bisa aja tuntut, gue dorong terus misalnya adik gue, ayo gue dorong. Cuma kan selama ini gue nggak pernah ikut campur urusan rumah tangga, karena kapasitas gue sebagai kakak cuma mengarahkan. Mengarahkan gimana kalian tuh supaya hubungan terbaik. Berapa kali kan kejadian seperti ini? Iya, 2 kali. Iya kan? 2 kali kan? Iya, sampai pernah kan lu gelut sama gue? Iya. Iya, bener gitu. Kita berprovisi kan. Gara-gara permasalahan ini juga. Permasalahan apa? Permasalahan ya KDRT juga. Iya, yang udah dilaporin ya. Kita belum pada berat itu, kita hanya kekeluargaan kita selesai upaya Atau yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai akhirnya adik saya, bang saya udah nggak tahan. Sampai kejadian pas terakhir kita laporan, saya dorong, saya antar, saya support adik saya ke itu, dia bilang saya udah nggak tahan, saya mau pisah, saya mau lapor. Ayo, ini benar nih, nggak akan balik lagi, benar. Ayo, kita dorong seperti itu, Kak. Makanya kemarin kita support, kita anterin, saya sampai ninggalin kerjaan saya berapa hari. Cuman ya sangat disayangkan memang belum ada tindak lanjut, baru ada surat pemanggilan pertama, belum ada proses lanjutnya. Saya mintanya sih diproses, kalau mau proses. Nanti kita bantu dorong. Nah, untuk yang Januari gimana Mas? Itu waktu KDRT? Yang Januari, jadi posisinya itu saya kan memang waktu itu nganggur. Nganggur karena kan habis bangkrut ya usaha. Nganggur lama, dan waktu itu si Yuli ini kerja. Si Yuli ini kerja. Kalau dia lihat suaminya nganggur, Kak, jadi ada etikat baik untuk membantu. Ya, kerja. Ini apanya? Nah, tapi jadi permasalahan itu bukan di Januari sebenarnya, dari November atau Desember. Karena begini, saya dari awal itu jujur aja deh, ya Bang ya. Maaf. Saya jujur aja deh. Dari awal, saya itu tinggal itu sama dia itu di, saya ngontrak di sana. Saya di sana mungkin udah sekitar 2 tahunan lah, 2 tahunan. Karena saya kondisi usaha saya kolab, ya kan, akhirnya saya nggak bisa bayar kontrakan sampai nunggak 2 bulan atau 3 bulan. 3 bulan. Akhirnya nunggak 3 bulan, ya kan. Maksud saya cari solusi untuk membayar kontrakan, kan gitu. Akhirnya dapatlah solusi. Istilahnya dapat mungkin pinjaman uang, cukup sebenarnya untuk bayar kontrakan, ya kan, untuk bayar kontrakan cukup, tapi dengan sepihak si Yuli ini maksa untuk pindah ke, dengan alasan Nabila adiknya, karena nggak ada yang nungguin. Oke. Enggak, karena lu juga masih ada hubungan sama dia, gue jadi nggak kuat.
Oke. Enggak, kamu nggak usah ngomong dulu. Saya kan yang jelasin Januari ini. Oh berarti Nah. kalian udah selingkuh ya? Udah. Enggak selingkuh itu. Ya udah. Pas pernikahan. Kalau mau Enggak, dibilang, pas tar dulu, diam dulu. Kalau mau dibilang selingkuh, ya saya sih, ya mungkin, ya udah kita akuin aja selingkuh. Tapi saya nggak diem. Beliau juga tahu kok. Si Yuliana ini, ketika saya punya hubungan sama dia, basah ada alat nggak? Ini. Ketika saya punya hubungan sama si ini, saya nggak tutupin, saya terbuka sama Yuliana. Dan mereka pun juga sempet ada hubungan baik, sempet tolong menolong juga. Yuliana butuh pinjaman uang, dikasih pinjam. Sakit waktu itu main ke rumah juga dirawat. Hubungan baik. Saya bilang, saya kalau selingkuh itu kan notabene diumpetin. Loh, Ya kan? bukan masalah diumpetin, Mas masih dalam hubungan pernikahan, terus menjalin hubungan dengan orang lain itu tetap selingkuh. Bukan dia nggak berani marah Kak, ini dia takut karena dia kasar. Karena sering KDRT. Itu, nah intinya Mas, enggak, sebentar saya jelaskan dulu ya. Tapi kalau dalam hukum itu, ketika Mas masih menjalani hubungan pernikahan dan Mas menjalani sama yang lain itu ada pidananya loh Mas. Boleh dicek, Oh ya, oke. itu ada pidananya. Dan Mas tadi udah mengakui itu ya, itu kesalahan pertama. Oke, boleh dilanjut. Lanjut yang masalah Januari ini ya. Ketika saya dari situ udah nggak, maksudnya udah nggak suka lah ketika pindah lagi ke tempat si Yuliana ini, karena mau bagaimanapun itu kan rumah mertua. Saya takutnya nanti ada omongan yang istilahnya yang enggak dari pihak saudara. Kita kan anak bontot ya kan, kita ini anak bontot ya kan, kakak juga waktu itu baru nikah ya bang. Iya. Maksud saya ya udahlah gitu. Justru kita suruh pindah nempatin rumah orang tua supaya kan waktu itu dia dipaksa cari pinjaman duit buat bayar kontrakan. Saya bilang, daripada lu pinjam duit terus nanti ke depannya lu mau bayar pakai apa lagi kalau emang nggak ada yang kerja, mending lu tempatin rumah orang tua. Saya kan kebetulan ngontrak, nggak apa-apa saya. Terus adik saya yang kedua juga udah ngontrak, udah ada suaminya. Daripada rumah kosong tempatin aja, saya bilang sekalian dirawat. Saya udah bilang sama dia, akhirnya kan mukanya dia minta pindah ke rumah orang tua yang diminjami, karena semenjak orang tua ibu saya udah nggak ada, rumah nggak keurus. Nggak mau gali lubang tutup lubang Iya, lah saya ya. juga mikirin ke depannya dia nanti jangan sampai hari ini oke lu dapat pinjaman buat bayar kontrakan. Besok Cuma nanti gimana lagi? bulan ke depannya nanti lu gimana? Paham. Saya pikirin kayak gitu. Oke. Nah, itu kan mungkin istilahnya maksud baik dari pihak keluarganya Yuliana. Oke. Nah, itu juga sempat disampaikan juga sama Yuliana. Ya udahlah, saya bilang ya udah. Setelah berjalan waktu, akhirnya ya dengan baik Yuliana ini memutuskan untuk kerja. Saya pun juga oke, nggak apa-apa. Saya bilang oke, nggak apa-apa. Saya bilang kan. Di ketika hari H itu, ya kan hari H itu, ketika dia pulang kerja, ya kan, Cuci piring. saya kan habis beres-beres, ya kan, habis beres-beres, itu pun juga saya baru duduk sebenarnya, habis beres-beres saya baru duduk, ya kan, karena ya mungkin saya kan punya pikiran istri saya kerja, ya kan, ya udahlah kan gitu, cuma beres-beres, sapu pel kan udah, gitu kan, ya udah, saya bilang, udah saya duduk. Nah, dia pulang-pulang, maaf, dia kan ngerokok. Kebetulan rokok itu habis. Dia ngebentak, saya lagi duduk, dia ngebentak. Rokok gua dihabisin. Maksudnya, kan lu baru pulang, duduk dulu, kayak minum dulu, apa mandi dulu gitu kan maksudnya. Nah, saya di situ pun juga, ya saya juga sebagai laki-laki, lu juga udah bantuin, masa begini kan gitu kan. Ya udah akhirnya Stop, enggak, gue nggak ngomong kayak gitu ya. Ini rokok habis, iya, orang cuma lu beliin setengah doang, lu bilang gitu. ya akhirnya kan ini rokok habis, rokok kok habis kan gitu kan. Terus Masih mending gue beliin, kan gue ngomong jawabnya begitu. Iya, saya kan bilang, ya kan lu beliin setengah doang, ya kan. Terus akhirnya
lu nyautin ya, masih mending gue beliin. Ya kan? Nah dari situlah cekcoknya. Dari situlah cekcoknya. Saya bilang ya udahlah. Terus waktu itu saya nggak lama, saya mau pergi kan. Check in sama dia. Ya saya enggak, saya mau pergi. Check in. Saya niatnya mau pergi. Enggak, saya mau pergi check in doang. Saya karena nggak mau ribut. Udah. Saya nggak mau ribut. Lu ngaku sendiri kok. Enggak. Demi Allah saya nggak ada niatan check in. Gue juga di situ kena. Ya kan? Saat waktu itu malah nomor lu gue blokir kan, lagi gue blokir, lagi gue blokir nomor dia. Saya lagi ribut sama dia juga. Nah akhirnya setelah cekcok, timbullah omongan nggak tahu itu cuma sugesti saya atau istilahnya bawaan hati saya aja ya. Tapi saya sih dengernya ya udah lu pergi sana dari rumah mak gua. Ceraiin gua gitu kan, tinggalin gua kalau berani gitu. Nah itu sih feeling saya, kalau nggak merasa nggak apa-apa. Nah setelah itu ya udah ayo ke rumah Pak RT gitu kan. Saya bilang ya ayo. Yang ngajakin ke rumah Pak RT siapa? Lu. Oh gue ya udah gua nggak apa-apa. Dia yang nyobek kan? Buku nikah saya. Nah buat akhirnya barang bukti kali. Nggak bisa nikah lagi sama dia. Orang udah punya rencana kamu nikah. Ya itu kan urusan pribadi maksudnya. Nah terus setelah itu ya kan saya juga sama-sama emosi, bukan saya doang emosi, dia juga emosi, saya juga emosi ya kan. Ya, akhirnya terjadilah kontak fisik ya, pemukulan. Dan udah kesekian kalinya. Ya udah kesekian kalinya lah mungkin. Ya mungkin. Kok mungkin? Iya. Jangan mungkin, pengakuan dong Mas, kan gentle. Ya kan, saya bilang mungkin itu kan nominalnya saya nggak ingat, saking banyaknya mungkin ya, nggak kehitung lah, sering saya bilang, saya kasar sering. Nah terus akhirnya di situ juga saya mengucapkan talak kan gitu kan, mengucapkan talak. Terus telepon saya pada malam itu kejadian, dia telepon, bang tolong saksiin ya, Yuli saya talak 3. Ya saya telepon abangnya, maksudnya karena di situ nggak ada siapa-siapa kan, nggak ada keluarga yang terdekat. Saya telepon kakak yang tertua dong, gitu tiketnya. Saya telepon kakak yang tertua. Mau saya kalau nanti mau diomongin lagi, saya ke situ lagi. Tapi di malam itu saya mau pergi, saya nggak mau di situ karena makin emosi kan, gitu kan. Akhirnya saya pergi. Dan berlanjutlah si Yuliana ini ke, ya nggak apa-apa ya, emang itu kesalahan saya. Begini, setelah dia pergi, saya memang karena jarak tempuh saya lumayan jauh dari rumah. Ketika sampai rumah saya lihat dia biru, bonyok, banget. Iya ada fotonya. Ada fotonya kan. Udah gitu ya. Namanya kakak saya panik dong. Loh, ada apa? Saya bilang gitu. Kok saya dari kecil nggak pernah mukulin dia. Siapapun juga nggak bakalan terima gitu. Iya. Adanya gitu. Saya nggak terima. Sekarang mau proses gimana? Saya tanya, saya tegasin lagi pada. Sekarang maunya gimana? Kalau mau ke jalur hukum, ayo saya dampingin. Kalau nggak selesai, saya anak-anak. Dia bilang kalau memang masih mau balik lagi, karena udah beberapa kali kita urusin, ternyata balik lagi. Saya tegasin, enggak, saya jadi udah nggak tahan bang. Ya udah kalau nggak tahan, ayo kita proses. Saya telepon sepupu saya, namanya bang, ini tolong saya minta nasihat. Saya bilang gitu, saya takut salah jalur, saya takut saya jalan ini gimana si Yuli, tolong begini. Ya udah dampingin aja, bikin LP dulu. Kita nggak langsung ke polisi, saya koordinasi ke RT setempat dulu. Saya minta arahan terbaik. BRT, ini ada kejadian seperti ini. Ini korbannya adik saya Yuli. Saya mohon arahan gimana baiknya. Tanya lagi ke Yuli. Yul pengennya gimana? Benar saya udah nggak tahan. Saya nggak tahan BRT. Udah. Karena udah banyak banget ya. Akhirnya saya udah biru. Yeah. Saya akhirnya ke dari saya diarahin ke untuk ke unit PPA karena di itu nggak ada unit PPA. Perlindungan ibu dan anak. Akhirnya saya ke dari ketemu Pak malam itu karena timnya lagi keluar, dia bilang coba besok pagi balik lagi.
cuman kalau bisa langsung divisum aja Pak. Saya bilang gitu. Oke, saya bilang gitu. Akhirnya besoknya saya balik lagi, saya ketemu siapa? Bukanit ya waktu itu. Akhirnya diarahkan ke visum. Saya dibikin surat ya? Di Fatmawati. Akhirnya kita visum. Saya nanya, akhirnya besok saya dipanggil ke penyidik namanya Pak Roy. Akhirnya kita ada kontaknya. Pak Roy itu untuk tindak lanjutnya diarahin, nah Pak nanti kita ada surat pemanggilan pertama. Nah, saya dijadikan saksi pada waktu itu. Akhirnya saya follow up lagi dong, Pak sejauh mana prosesnya sekarang ini? Pak, saya sekarang ini kemarin dadakan saya pendidikan mau naik pangkat 6 bulan. Untuk berkas perkara saya udah libahan ke Kanit, nanti ditunggu aja. Nah, sampai sekarang ini saya belum dapat informasi lagi. Nanti coba kita dorong. Nah, terus gimana Mas? Secara garis besar dan poinnya dari semua kejadian ini? Secara garis besar kalau untuk yang KDRT Januari ini saya sih mengakui salah. Itu mutlak salah saya. Saya nggak ada pembelaan diri juga. Itu mutlak salah saya. Tapi kalau untuk yang kejadian ini, ya kalau bisa jangan dibawa ke jalur hukum. Coba ya didiskusin dulu maunya gimana kan gitu kan. Karena yang istilahnya juga dari pihak si Yuliananya ini pun kan nggak 100% benar, dari si nya pun ini juga nggak 100% salah ya kan. Jadi ya mau gimana kan gitu kan. Tapi kalau apapun itu benar salahnya kan kita nggak tahu ya, karena kan kita juga cuma pendampingan aja gitu. Tapi yang kita sekarang lagi fokuskan ada bukti visum dan sudah LP, itu yang harus difokuskan. Oh berarti kan kalau begitu nggak ada negosiasi lagi dong. Kalau udah begitu maksudnya Kak Novi begitu atau gimana? Ya, aku nggak tahu kalau dari pihak Mbak Yuli gimana. Kalau misalnya udah bikin LP, ya udah bikin LP. Terus bukti visumnya udah langsung ke sana. Udah proses. Nanti pemanggilan 1, 2, 3 nggak datang, langsung ditarik. Jemput paksa. Jemput paksa. Ya, istilahnya kali ya berarti begitu udah nggak ada negosiasi lagi. Lah kalau untuk masalah negosiasi, aku nggak tahu. Sekarang ini kan kita masih berembuk nih. Ya, jadi untuk solusi jalan keluar. Nah, makanya kan. Adik saya aja Ya, gitu. Nah, makanya kan saya tadi bilang seperti itu. Saya bilang, makanya kemarin sama Mbak Yul, Kak. Oke. Makanya saya bilang, sama mbaknya, apabila nanti butuh pendampingan kuasa hukum untuk masalah ini supaya jalan ya, supaya nggak mandek, kita siap untuk menyiapkan. Gitu. Tapi kita kembalikan lagi sama Mbak Yul, gimana baiknya yang terbaik? Mau bicara dulu atau seperti apa? Saya tetap mau proses hukum. Ya. Keluarga saya jadi berantakan gara-gara dia. Anak saya pada kena mental semua. Enggak, itu semua nggak benar. Enggak, istilahnya Itu kamu semua nggak benar. kita ngakuin salah aja, kita salah aja. Nggak bakal mau ngaku kalau salah atau Kita akuin salah aja. Ya kalau keputusan dari si Yuliananya mau tetap mau ke jalur hukum ya nggak apa-apa. Mbaknya nggak mau ada omongan ke pihak korban. Ini pidana loh Mbak. Ya kamu minta Kekerasan maaf. loh. Mbak boleh di sini arogan gimana terserah. Tapi nanti kalau udah di sel, Mbak mau gimana? Mau mohon aja udah nggak bisa. Saya nggak nakutin ya. Ini nggak nakutin, maaf nih. Ini karena emang udah buktinya nyata. Ya. Proses LP. Kita gitu. ngalah ya kan. Ya, kita akuin salah kita. Kita nggak benar, kita juga salah. Ya kan? Ya, kita udah minta maaf. Udah nggak apa-apa minta maaf. Itu juga sebenarnya kejadian ini tuh saya sebenarnya bingung. Bingungnya? Ya bingung maksudnya yang kejadian ini ya bukannya yang Januari ya. Kalau Januari saya udah nggak bingung, itu memang udah salah saya. Maksudnya kejadian ini saya bingungnya itu tujuan utamanya itu apa sebenarnya? Maaf nih saya mau tanya sebenarnya tujuan utamanya itu apa? Sebentar dulu, saya mau jelasin dulu yang sebentar. Awal mula ya kamu minta uang, saya kasih walaupun melalui Merasari.
ya. Mau bagaimanapun urusannya nanti itu kan saya yang ganti. Nah, kamu tinggal terima, udah pakai aja, nggak apa-apa. Saya udah ngomong gitu. Nggak usah pandang dari siapanya, yang penting kamu sendiri yang bilang beli kuota buat Rasel. Saya fokus di Rasel, itu buat Rasel. Kalau kamu nggak mau pakai, nggak masalah, nggak masalah. Kan kita fokusnya kan di Rasel gitu loh. Terus ketika saya udah kasih, ya kan, ketika udah oke, itu kewajiban saya, ya kan. Saya istilahnya terima kasih boleh pun, motong ya? Boleh dong Pak. ya misalnya Boleh. kata-kata terima kasih pun dari kamu itu emang nggak berhak, itu nggak berhak saya dapat. Minimal ya udah dia, maksud saya begitu. Saya oke, kita udah pisah secara agama ya, kita udah pisah secara agama. Tapi gue nggak pernah lupa tanggung jawab kalau soal anak. Gue selalu buktiin ke lu, ya, gue selalu buktiin ke lu. Apalagi dia, lu tahu dia, maksud gue itu cuma kalau mau ngomong sama-sama tua, ya anggaplah kita udah orang tua, tapi pikiran kita tuh masih kayak bocah, tau gak lu? Kayak bocah. Bukan lu doang, gue juga. Makanya lu perhatiin gue akhir-akhir ini gue ngalah sama lu. Gue nggak debat lu. Gue fokus lah. Gue bilang sabar. Berapa kali gue bilang begitu sama lu? Tapi lu selalu ngeberatin dia, Pin. Enggak, Gue tanya emak lu, tahu nggak? Lu nggak pernah nelfon emak lu buat tanya anak-anak lu. Oke. Lu tahu anak lu di sana nggak betah. Dia pengen apa ibunya, tahu nggak? Sekarang gini. Ketika lu gue blokir, malam gue blokir, pagi gue buka. Ya karena lu takut dia main sama dia. Kalau lu ada sama gue, tahu nggak? Pas lu sama gue gimana? Lu video callan tiap malam, lu teleponan tiap malam. Apa anak lu ngomong, mama, papa kok nggak mau main lagi sama aku sekarang? Rafli ngomong begitu, tahu nggak? Dan dendam. Dia bilang, ya udah kalau emang lo masih bisa nyari, kenapa harus minta? Gitu. Dia bilang gitu. Ya kalau itu kan gue nggak tahu. Ya karena dia minta Dita ke gua, wajar gua ngomong gitu. Kenapa dia minta Dita ke gua? Dia nggak punya duit. Kenapa lu harus maksain? Ya makanya suruh kerja, jangan Udah. jadi babu seksnya doang, tahu nggak? Tuh dia selalu ngomong gini kan. Jadi maksudnya babunya saya tuh, doang. Dulu. Bawa, tahu nggak lu? Udah. anak lu sampai mati lampu, sampai dicabut listrik lu. Udah, Mana keluarga lu ada yang bantu Itu nggak? masalah yang lalu. Gua nggak ada yang bantu kan? Nanti Lu bilang ngalir. sendiri ke gua.